Selamat pagi semua. Saat ini kita akan memulaikan pelajaran pendidikan agama Kristen dan mengikuti diminta siswa bersiap menyukai. Kita berdoa semua. Sampaikan bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir karena kurang lebih 2 bulan Enci berada di sekolah ini. Enci mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua atas setiap dukungan, support kalian untuk Enci membuat tugas hadir di kelas. Itu adalah bentuk dukungan kalian. Doakan Enci supaya cepat menyelesaikan studi. Dan berharap apa yang kita pelajari selama kurang lebih 8 pertemuan itu boleh bermanfaat untuk adik-adik semua, baik dalam menambah wawasan pengetahuan atau terlebih kedewasaan dalam iman Kristiani. Kemudian Enci juga minta maaf kalau selama dalam proses pembelajaran di sekolah ini Enci pernah buat salah, mungkin dalam perkataan atau perbuatan. Enci minta maaf. Tolong lupakan itu semua. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua. Dan Tuhan berkenan kita akan bertemu lagi, entah dalam dunia pendidikan atau kehidupan sehari-hari atau di gereja. Semoga kita akan bertemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, saat ini Enci mau panggil absen dan tugas. Ada tahu tugas Pak? Kamu kelas 98. Oke. Kirana tanpa pembawa. Grasiasa. Desa Sumampo. Giovanni Rambing. Tugas semua. Christmas Rolim Pandai. Tugas. Vanessa Pengantung. Tugas. Junior Purnamon. Gisel Gumalang. Gisel Gumalang. Gresandi Rambing.
1 meter 13 masuk kan? Ini oh iya. Kita mau tugas ini nanti. Syalomita Lawian. Jangan sebelah. Siapa lagi yang belum panggil? Siapa tuh nama? Jenny Lalian. Ini udah bikin tugas. Nggak ada sekolah, Bu. Oke. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Tulis. Tulis tanggal dulu. Nggak sekolah. Kecuali agama Islam, kan? Agama Islam menyimak saja. Jangan coba jalan, toh. Tulis tanggal 28 Oktober 2021. Judul materi kita. Tulis judul. Judul mesti huruf besar supaya dapat bedakan mana tuh judul dan mana tuh rangkuman, toh ringkasan. Judul belajar daripada martir. Belajar daripada martir. Ya. Materi minggu lalu tentang Roh Kudus sebagai penopang hidup orang percaya, beriman. Toh, hidup beriman, percaya sama, kan? Cici mau tanya dulu, apa itu Roh Kudus? Apa? Siapa itu Roh Kudus? Ya. Roh penghiburan. Apa lagi ya? Pembimbing. Apa lagi? Hah? Teman yang setia. Ya. Siapa lagi? Ya. Pribadi. Ketiga, di Trinitas, kan? Dalam Tritunggal, dia adalah pribadi yang ketiga. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang pada murid-murid bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi akan dikirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai orang. Nah, kalau materi saat ini belajar daripada martir. Ada yang pernah dengar martir? Apa itu martir? Meninggal. Apa? Ada penjelasannya. Apa tuh martir? Martir itu adalah pengikut Yesus Kristus yang mempertahankan imannya sampai pada akhir hidupnya. Jadi martir itu adalah pengikut Kristus yang apa? Yang mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sampai kepada akhir hidupnya. Jadi ternyata ada pengikut Kristus yang dia itu tidak setia sampai akhir. Kan? Di Alkitab ada yang bilang mereka yang terpanggil, terpilih dan setia sampai akhir. Mereka lah yang selamat. Kita semua sudah dipilih sebagai orang-orang Kristen yang berhak menerima keselamatan. Tapi ternyata orang itu harus setia sampai akhir. Kalau setia cuma setengah-setengah jalan, nggak akan beroleh keselamatan, kan? Waduh, waktu masih cewek setia sekali. Tapi serta sokawe, sering mau datang ibadah. Ada tak tuh baik itu? Waktu sekolah minggu, rajin sekali ibadah sekolah minggu. Tapi remaja, semalam untuk ibadah. Atau sudah jadi ibadah, karena sudah malam minggu. Tapi malam minggu pak cewek. Iya, jawabannya. Nah, ternyata pengikut Kristus yang mempertahankan imannya sampai akhir itulah yang disebut dengan martir. Orang-orang yang
saja dengan kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan, kan? Apalagi di daerah-daerah yang minoritas Kristen, di sana banyak hamba-hamba Tuhan yang diteror, kan? Mengalami penganiayaan fisik, betul? Bahkan banyak yang sampai mati dalam pelayanan. Dorang itu yang disebut martir. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal sebagai martir, sebagai pengikut Kristus yang mempertahankan imannya sampai mati. Salah satu yang Cina kasih contoh di sini, dia bernama Polikarpus. Polikarpus, apa? Ya, Polikarpus. Nah, dia ini adalah seorang pengikut Yohanes. Pengikut Yohanes, kemudian dia ada di Smyrna dan dia merupakan seorang uskup. Tahu uskup? Tahu toh yang di Katolik? Uskup pemimpin gereja Katolik. Dia ini seorang uskup, kemudian dia itu memiliki iman yang sangat teguh, kepercayaan yang sangat teguh kepada Tuhan. Tapi satu kali di tempat di mana dia melayani ada peraturan, harus kaisar memberikan peraturan harus menyembah dewa-dewa. Sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tahu itu kisah Sadrak, Mesak dan Abednego? Tahu? Yang pernah dengar itu kisah katakan? 5, 3, 4 orang, 5. Ini 2 pernah dengar? Ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Dorang itu orang-orang beriman, toh? Kemudian di tempat dorang waktu itu, di pembuangan waktu itu tidak boleh menyembah Allah lain selain patung yang didirikan oleh raja, toh? Siapa yang nyata sujud menyembah kepada dewa itu, patung itu akan dibuang ke dapur api, kan? Dapur api ya dia tadi. Kalau ngananya sembah ke patung, mau buang di dapur api. Nah, ini Sadrak, Mesak dan Abednego begitu. Ini Polikarpus pun demikian. Dorang harus menyembah dewa-dewi. Tapi karena kepercayaannya kepada Tuhan, kepercayaan Polikarpus ini kepada Tuhan, maka dia tidak mau menyembah dewa-dewi itu. Dan konsekuensinya dia harus dibakar hidup-hidup. Nah, cuma tanya dulu, siapa di sini kalau ada di posisi Polikarpus tetap mempertahankan iman? Ngana saja. Kalau Ngana so bilang kalau nak mau sujud menyembah dewa-dewi, kalau mau buang di api, gimana Ngana? Hah? Benar, kan? Keputusan itu benar. Polikarpus mau ambil, Sadrak, Mesak dan Abednego mau ambil itu keputusan berat. Kita ini mau pertaruhkan nyawa, kan? Kalau pertahankan iman kepada Tuhan, itu keputusan yang benar. Tapi Polikarpus itu mengambil keputusan itu. Ada yang bertanya, dong, Cik, apa Tuhan tak tolong dia sama Sadrak, Mesak dan Abednego? Jadi pada kenyataannya Tuhan itu punya rencana masing-masing untuk orang. Berarti ini Polikarpus ini memang sudah ditentukan oleh Tuhan mau mati demikian. Dia di usia berapa ini? Di usia 87 tahun dia akhirnya meninggal dunia, dibakar hidup-hidup karena tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan martir. Seperti itu martir, mempertahankan iman sekalipun dalam situasi dan kondisi yang berat yang tidak memungkinkan. Nah, berkaitan dengan materi minggu lalu, Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Pada waktu ini Polikarpus ini dia mengambil keputusan untuk beriman, yang menguatkan dia itu siapa? Siapa? Yang kasih kuat Pak Polikarpus. Yang bisa belajar minggu lalu. Tidak jawab tadi. Siapa sih kuat? Roh Kudus. Roh Kudus yang bikin ini Polikarpus dia tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat dalam imannya. Siapa?
akan Tuhan. Orang suka orang itu mengalir dengan dunia. Aduh sekarang gua ada tuja pakai rok panjang punya bola sampai pala-pala. Toh, aduh mana gua pakai rok panjang ada bola tak gaul gitu. Nah, dunia kan begitu, dunia menawarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang bisa kuat menghadapi itu adalah kekuatan yang berasal dari siapa? Tuhan, dari Roh Kudus, nih. Jadi Injil bilang sekali lagi, kalau Bapa, kalau Anak, kalau Roh Kudus itu satu, ya, tidak dapat dipisahkan. Oke? Jadi so paham tentang hidup mati? So paham? Apa yang mau dipahami tentang mati? Apa jauh dipakai kata-kata sendiri, tidak usah dipakai kata-kata. Apa Gracia? Satu-satu ya, siapkan jawaban satu-satu. Dari dulu Gracia. Apa itu mati? Apa? Setia dalam melayani Tuhan. Apa? Apa? Setia dalam melayani Tuhan. Ya, mati orang yang setia dalam melayani Tuhan. Boleh. Apa lagi? Itu sudah. Sini. Hah? Sandi. Giovanni? Vanessa? Hah? Pengikut Kristus yang mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Jadi kalau ada di sini yang ditetapkan Tuhan untuk mati untuk Kristus, itulah yang disebut mati. Siksa di dunia, tapi menikmati kemuliaan bersama Bapa di surga. Siapa itu yang dorong lempar dengan batu, kemudian dia bilang dia lihat langit terbuka, dia lihat kemuliaan Allah. Apa itu di Alkitab ya? Ini dicari lagi. Dia mati dilempar batu karena kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi dia bilang kalau dia nikmati kemuliaan Tuhan. Jadi ketika orang hidup susah di dunia ini karena pengiringan alam Tuhan, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang dulu masing-masing tulis tugas. Satu nomor tulis Giovanni. Tulis dari Tambalia. Sudah? Sudah. Tuliskan apa yang Anda pahami tentang mati. Tuliskan apa yang Anda pahami tentang mati. Dan berikan contohnya. Jadi apa yang dipahami tentang mati itu apa? Kemudian berikan contoh. Tadi kita kasih contoh tadi itu Polikarpus. Cari di Google banyak sekali contoh-contoh orang yang mati di dalam Tuhan karena mempertahankan imannya. Boleh? Boleh. Boleh? Kumpul minggu depannya ke Ibu Guru Agama. Oke, dalam semua akhir dalam pembelajaran di pagi menjelang siang ini, berdiri semua. Tesalonika, kita berdoa. Kita berdoa ya semua.